Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi itu ya. Nah, di sore hari ini saya update pohon durian yang dimana sebagian pohon sudah saya bersihkan ya, area titik tanamnya, yaitu dari banyaknya gulma. Karena semua air bulan ini tanggal 22 2025 bulan 12 ini akan direncanakan pemupukan kembali gitu. Cuma kan langkah utama yang harus saya lakukan sebelum melakukan pemupukan itu kan gulmanya saya disingkirkan dulu, disanitasi agar tidak saling berkompetisi untuk berebut unsur hara. Nah, di samping itu kan sebelumnya banyak gulma di sini ya kan, yang belum sempat saya bersihkan. Nantilah oleh kawan saya nanti hari Jumat, setelah kawan saya tidak terlalu sibuk aktivitasnya, akan bantuin gitu sahabat tani ya. Nah, ini karena banyak rumput seperti ini kan dampaknya banyak faktor selain faktor hujan ya, nitrogen tuh memicu pertumbuhan, datangnya pertumbuhan gulma baru. Terus lalu kemudian efek dari pupuk juga bisa sahabat tani, dari ceceran air hujan menyerap pupuk ya, rumput-rumput liar ya, sehingga menimbulkan atau menyebabkan banyaknya gulma. Kalau air sini kan nggak betah, saya juga lihat sahabat tani, dan bisa dijadikan tempat reproduksinya atau tempat inangnya para hama dan penyakit. Udah mau musim hujan, rumput pun banyak begitu sahabat. Makanya kalau nggak keburu, nggak kejar, saya sekitaran area titik tanamnya aja dulu dibersihkan. Nanti pun oleh kawan saya seperti itu, karena untuk lebih cepat lagi untuk memberikan nutrisi atau pupuk sebelum nanti ada program berikutnya untuk melakukan proses pembuahan begitu sahabat tadi. Nah, sekitaran titik tanam seperti ini juga masih banyak. Ini kalau udah dari cabang batang udah besar ini sahabat tani, apalagi kalau melihat ke lapangan langsung ya. Nanti akan naik pakai tangga, dibersihkan tunas-tunas airnya yang di samping kiri kanan agar tidak terlalu kuat menyedot nutrisi sahabat tadi ya. Begitu itu ya, di samping dan relatif lebih kecil tunas airnya sampai ke ujung sana agar penetrasi sinar matahari juga masuk dan hama tidak terlalu banyak menempel atau merusak pohon durian dan daunnya juga. Mungkin begitu sahabat tadi rutin. Makanya saya akan terus lakukan pembersihan selain gulma, tunas airnya juga di dahan-dahan yang produktif akan saya buang begitu sahabat tadi rutin. Nah, di sore hari ini juga saya akan melakukan proses penanaman pohon alpukat nih yang tinggi 1 meter untuk varian Niki di sore hari, tapi di bagian bawahnya, di blok bawah begitu. Akan saya coba tidak memakai deposit nutrisi baik organik ataupun anorganik, dan kompos juga di lubang tanamnya. Saya akan coba dalam 40 hari masa tanam mengandalkan unsur hara yang ada di dalam tanah itu sendiri ya, bagaimana masih efisien apa enggak gitu kan pemanfaatannya begitu. Kalau enggak efisien ya akan saya bantu dengan nutrisi bantuan, nutrisi tambahan baik organik maupun anorganik nantinya sahabat tani untuk alpukat ya. Karena biasanya saya nggak menanam durian atau alpukat tidak luput daripada pemberian nutrisi dalam lubang tanamnya itu sendiri sahabat. Nah, ini sudah layak kalau saya program ya. Sengaja kemarin saya nggak program ini untuk tahun karena curah hujannya intensitasnya sangat tinggi. Saya tahu itu ya kan. Karena disebutnya di sini kemarau basah. Ya nanti kan distimulir, percuma buang banyak nutrisi, buang banyak duit kan. Begitu sahabat tadi, apalagi duit pas-pasan. Sekalipun banyak duit ya banyak modal, sayang juga ya kan kalau dibuang-buang sia-sia begitu. Itu sahabat tadi, karena tujuannya kita untuk membungakan, membuahkan begitu sahabat. Malah ini juga yang sumur rumput ini bukan tidak dibersihkan, masya Allah luar biasa gitu, rumputnya sangat tangguh gitu. Karena saya juga nggak betah kan melihatnya banyak semak kayak gitu. Nah, ini yang udah dibersihkan kemarin sahabat tadi, untuk nanti kan tidak terlalu kurus juga
Makanya banyak tanaman durian, tanaman apapun itu gagal proses tanam karena orang semangat dari awal, semangat menanamnya saja, ketika merawatnya memble, ya kan? Karena bikin kurus juga. Rumput itu dibutuhkan ketika nanti ada kemarau. Saya begitu sahabat tani. Kalau justru sebaliknya musim hujan saya sanitasi dulu dah. Memang rumput gak akan pernah habis sampai kiamat juga sahabat tani rupiah. Cuma paling tidak kita usahakan untuk meminimalisasi dari persaingan perebutan unsur hara yang kita berikan, ataupun dari pemanfaatannya di sekitar titik tanam, dari unsur hara tanah begitu ya. Lalu ini nih, ya kita seputaran aja sahabat tadi rupiah. Tidak ada salahnya kita saling sharing, sama kan dibanding juga kayak gini. Ini yang berbuah juga kayak gini, mungkin besok-besok insya Allah akan saya ikat untuk ngejaga jatuhnya dia sendiri. Kalau sudah matang, ini berat bobotnya. Ini kemarin saya kasih kalium juga masih kelihatan, barusan dikasih hujan, juga lari hujannya karena mungkin 15 menit, termasuk yang vegetatif. Masih nampak tuh pupuknya, bagian atas bagian bawah ini dikejar langsung oleh akar, nanti dikejar sahabat tadi, dan nanti responnya bisa kita lihat daripada ciri-cirinya, daripada terubus baru kan gitu, vegetatif. Kalau saya pribadi di titik tanam itu di musim hujan terutama, selain drainasenya harus baik, rumah juga akan saya singkirkan pelan-pelan sahabat. Kalau udah generatif begini, tidak menyukai terlalu kuat ya intensitas air hujan atau suhu lembab. Justru dia harusnya maunya kering terus sahabat tadi, walaupun tidak harus ya, tidak harus selalu kering, karena dia di saat berbunga dan berbuah juga sama membutuhkan juga air begitu sahabat tadi, tapi tidak terlalu banyak intensitasnya. Tinggal lanjut besok-besok pelan-pelan sebelum nanti dikerjakan sepenuhnya oleh rekan saya, sahabat tadi. Karena rekan saya tuh profesinya sudah biasa kerja membersihkan rumput, menanam begitu. Dia udah profesional dan banyak orang mempekerjakan tenaganya atau jasa-jasanya baik di lahan kebun maupun lahan sawah sahabat. Ya santai aja di sore hari ini, setelah hujan baru saya review. Sudah senang nih dari pagi tidak ada hujan ya sampai siang, karena daun duriannya biar tidak pucat, dia agak cerah-cerah setelah kena penetrasi sinar matahari. Karena terlalu diguyur hujan pun, apalagi lahan datar seperti ini ya, rawan gitu, rawan busuk akar. Apalagi metode tanam saya busut, tapi nyatanya alhamdulillah sekalipun tidak saya sistem metode tanam busut, boleh dilihat pertumbuhan tanaman durian ini masya Allah luar biasa. Full blok sini, blok bawah tidak ada ruang yang tersisa, semuanya penuh dengan tanaman. Alhamdulillah juga tidak ada terserang penyakit, dan mohon maaf bukannya berharap, tapi nyatanya seperti ini.
Baik, sahabat Tani Rudian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya lanjutkan aktivitas menanam alpukat, insya Allah akan saya review dulu ya tanaman alpukat yang udah berbuah bagaimana, ya. Terus tanaman vegetatif bagaimana, begitu. Akan saya informasikan langsung kepada para sahabat Tani Rudian dimanapun berada. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hormat untuk semuanya. Salam petani Indonesia dan salam petani pemula ya, khususnya para petani pemula, semangat untuk bercocok tanam. Nah, itu dia, setelah ditanam jangan ditinggalkan di musim hujan, di musim kemarau, selama tanaman durian itu masih fase awal atau fase vegetatif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.